Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harinsa Rahab. Saya mahasiswa Kriminologi UIR. Di sini saya akan memaparkan tugas kuliah saya dan kelompok saya dengan mata kuliah Viktimologi. Di sini saya terdapat 5 orang dalam kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Harinsa Rahab. Yang kedua itu Marweni. Yang ketiga Maisiska Agustina. Yang keempat Akbar Rozi. Dan yang kelima itu Trihandoko. Di sini pun kami akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama itu apa itu viktimologi, yang kedua apa itu korban, yang ketiga ruang lingkup viktimologi, dan yang keempat mengapa viktimologi itu wajib dipelajari oleh mahasiswa kriminologi, dan yang kelima itu tipologi korban. Indonesia. Indonesia adalah negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia yang memiliki 260 juta penduduk. Sebelumnya di peringkat pertama yakni Tiongkok dengan 1,44 miliar. Selanjutnya disusul oleh India dan Amerika Serikat. Masing-masing sebanyak 1,38 miliar dan 331,89 juta. Indonesia memiliki populasi terbanyak, pasti tidak luput dari yang namanya kejahatan. Dan kejahatan yang terjadi di Indonesia beraneka ragam, mulai dari pencurian dan juga pembunuhan dan lain-lain. Namun kali ini di kelompok kami akan membahas tentang viktimologi atau ilmu yang mempelajari tentang korban. Nah, yang pertama kami akan membahas tentang viktimologi. Yang pertama, apa sih itu viktimologi? Di sini, yang pertama saya akan membahas tentang apa itu viktimologi. Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan serta interaksi antara pelaku dan si korban, serta korban dan sistem peradilan. Viktimologi ini juga membahas tentang peranan dan kedudukan masyarakat dalam reaksi atau tindakan kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Lalu, bagaimana seseorang bisa dikatakan korban? Korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami kerugian penderitaan, baik itu secara fisik, mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis, serta pengurangan substansi hak-hak asasi melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Nah, korban ini juga memiliki batasan-batasannya. Yang pertama adalah korban tidak diberikan kewenangan untuk menentukan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses peradilan pidana sehingga banyak yang kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Yang kedua, keikutsertaan korban dalam peradilan pidana hanya sebagai pelapor dan selanjutnya berperan sebagai saksi. Apa saja ruang lingkup viktimologi? Menurut jurnal tentang viktimologi dan tujuan mempelajari viktimologi oleh Profesor Dr. Muhammad Arif Amrullah SH yang saya baca, ada pendapat seorang ahli yaitu J.S. Sahe Tapi. Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu viktimologi yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam. Selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Mengapa viktimologi harus dipelajari oleh mahasiswa? Mengapa mahasiswa kriminologi mempelajari viktimologi? Hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, dikarenakan dari satu sisi, kriminologi membahas secara luas tentang pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Kriminologi merupakan mencari sebab-sebab suatu kejahatan yang mengatakan jurnal
WA Bonger Objit halaman 10. Lalu, apa saja tipologi korban? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi korban ada 5 oleh Ezra Abdul Fattah. Yang pertama itu ada non-participating victim, adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat, tetapi mereka tidak terlibat dalam menanggulangi kejahatan. Yang kedua itu ada latent or predisposed victim, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung akan menjadi korban dari pelanggaran tertentu. Ketiga itu ada provocative victim, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau mereka yang merangsang timbulnya kejahatan. Yang keempat itu ada participating victims, adalah mereka yang tidak peduli atau perilaku lain yang memudahkan dirinya sendiri menjadi korban. Yang kelima yaitu false victim, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Tipologi korban ini saya kutip dari jurnal Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru oleh Sri Hartini, Vol 4, nomor 2, Desember tahun 2017. Nah, jadi itulah gambaran dari viktimologi. Jika teman-teman berminat untuk mempelajari lebih dalam tentang viktimologi ataupun tentang kejahatan, teman-teman bisa bergabung dengan kami yaitu di prodi atau jurusan kriminologi. Selain itu, kriminologi termasuk jurusan yang langka karena hanya tersedia di 3 universitas di Indonesia, yaitu yang pertama ada Universitas Indonesia, yang kedua ada Universitas Budi Luhur, dan yang ketiga itu ada Universitas Islam Riau. Nah, jika teman-teman berminat, silahkan mendaftar di website penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Riau dan Mari bergabung di jurusan kriminologi.